Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang manufacturing order. Nah, di sini kalian jangan lupa untuk menginstal modul manufacturing. Pertama, saya akan membuat memproduksi sebuah meja, yaitu membutuhkan tabletop dan juga table leg. Nah, di sini saya sudah membuat produknya. Nah, di sini ada produknya bernama table yang akan saya produksi, dan juga untuk memproduksi table maka dibutuhkan tabletop dan juga table leg. Nah, setelah itu apabila kalian ingin membuat produk baru, kalian bisa mengklik create. Lalu kalian isi produk name-nya, produk type-nya, produk kategori, dan semua yang ada di sini. Setelah kita membuat produknya, kita membuat bills of materials-nya. Nah, nanti kalian ke produk selalu nanti ada bills of materials. Nah, nanti kalian tinggal create produknya yang mau kita bikin, contohnya yaitu table yang tadi saya sudah buat. Dan nanti komponennya yaitu table leg dan juga tabletop. Nah, kuantitinya yaitu table leg 4, sedangkan tabletop itu 1. Nah, di sini saya akan percepat. Nah, karena saya di sini sudah membuat bills of materials-nya terlebih dahulu, jadi ini yang sudah saya save. Nah, di sini quantity table leg-nya yaitu 4 dan quantity tabletop-nya yaitu 1. Nah, setelah itu kalian pergi ke setting untuk membuat user manufacturing. Nah, selanjutnya kalian bisa klik manage user, dan setelah itu kalian bisa meng-create user manufacturing. Nah, di sini saya sudah membuat user manufacturingnya dengan nama Erika Manufacture Department Staff dengan email manufacturing@gmail.com yang saya berikan akses ke inventory user dan juga manufacturing user. Nah, di sini saya sudah login dengan user manufacturing, lalu kalian klik modul manufaktur, lalu create order produksi. Setelah itu kalian bisa mengisi produknya yaitu dengan table. Di sini saya memberikan nama produk menggunakan singkatan nama saya ENS, dan nanti apabila kalian mengisi produknya table maka produk komponennya akan secara otomatis terisi, dan setelah itu kalian klik save. Nah, setelah kalian klik save, kalian klik konfirmasi untuk mengkonfirmasi barang tersebut. Nah, di sini statusnya yaitu menjadi dikonfirmasi yang sebelumnya draft, tetapi di sini ternyata table leg-nya not available, yang artinya kuantitinya tidak mencukupi. Nah, kalian bisa menggantinya yaitu ke akun Michelle admin kalian, lalu kalian pergi ke produk. Nah, setelah itu kalian pilih table leg-nya dan update quantity. Nah, di sini saya mengganti atau mengupdate kuantitinya yaitu menjadi 4 karena yang dibutuhkan yaitu 4 kuantiti untuk table leg. Nah, setelah itu kalian bisa merefresh halaman user manufacturing dan nanti reservasinya menjadi tersedia. Nah, nanti di kolom dikonsumsi kalian tinggal menyamakan table leg-nya yaitu membutuhkan kuantitinya sebesar 4 dan juga tabletop-nya kuantitinya yaitu 1. Nah, nanti kuantitas yang dibawa produk itu kalian ganti menjadi 1 karena untuk menyamakan one to produce yang akan kita produksi. Nah, setelah kalian mengedit, lalu kalian bisa meng-save dan kalian klik tandai sebagai selesai atau mark as done. Nah, nanti statusnya akan berubah menjadi selesai. Nah, di sini saya mencoba untuk mencetaknya, yaitu kalian klik cetak lalu order produksi, dan kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan untuk order produksi yang telah kita buat tadi. Nah, setelah itu kita ke modul accounting. Di sini kita ingin melihat apakah transaksi manufacturing order tadi terjadi tahap penjurnalan atau tidak. Nah, kalian langsung ke menu accounting lalu journal entries, dan di sini ternyata manufacturing order terjadi penjurnalan di journal entries, yaitu yang saya blok biru itu yang
tadi saya buat. Nah, selanjutnya yaitu kita melihat untuk di jurnal sales apakah manufacturing order tadi terjadi penjurnalan atau tidak. Dan ternyata di jurnal sales tidak terjadi penjurnalan dari manufacturing order yang tadi. Nah, selanjutnya yaitu kita ke jurnal purchase. Ternyata di jurnal purchase juga tidak terjadi penjurnalan. Nah, setelah itu kita ke jurnal bank and cash. Sepertinya di bank and cash juga tidak terjadi penjurnalan terhadap manufacturing order yang sudah saya buat tadi. Selanjutnya kita melihat di jurnal lain-lain. Dan di jurnal lain-lain ini ternyata manufacturing order terjadi tahap penjurnalan, yaitu termasuk di jurnal lain-lain. Nah, yang mempunyai label WHMO 00004. Nah, itu adalah manufacturing order yang telah kita buat tadi. Nah, selanjutnya yaitu kita melihat di general ledger apakah manufacturing order masuk di general ledger atau tidak. Dan ternyata yaitu masuk di akun other inventory. Nah, yang saya blok itu yaitu manufacturing order yang saya buat tadi. Lalu selanjutnya yaitu ada di in term stock. Nah, itu manufacturing order yang dibuat tadi. Di sales tidak ada, dan juga di cost of goods sold pun tidak ada. Lalu selanjutnya kita bisa melihat di partner ledger. Nah, di partner ledger ini transaksi manufacturing order masuk di undefined. Di sini kalian bisa melihat di akun undefined. Nah, di situ ada 00004 yang saya blok, itu transaksi manufacturing ordernya. Nah, setelah itu kita bisa melihat menu reporting untuk mencetak balance sheet. Nah, ini adalah tampilan balance sheet dari jurnal-jurnal tersebut. Lalu selanjutnya kita juga bisa melihat profit and loss. Nah, selanjutnya kalian bisa mengklik all entries lalu mengchecklist display debit credit. Lalu setelah itu kalian klik print dan tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan dari profit and loss all entry. Nah, itu adalah contoh dari manufacturing order. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.